Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipermudah dalam mencari rezeki. Sebelum abang membahas alur cerita film kali ini, abang mau menyapa para detektif yang selama ini sudah menonton video-video abang. Ada Fikri dari Indramayu, Rudi dari Lampung, Saiful dari Bogor, dan Aras dari Ambon. Hari ini abang akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Pravin Kodu Sappu. Film ini dibintangi aktor India Selatan bernama Basil Joseph dan Soubin Sahir. Film ini menceritakan misteri pembunuhan yang mengorbankan seorang pemilik kedai yang dibenci banyak orang. Hari ini kita semua ditugaskan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Shantos adalah polisi, Kanan adalah pelayan di sebuah kedai, Miranda adalah istri Kanan, Sunil adalah teman Kanan. Suatu pagi di sebuah desa, sebuah kedai yang dinamakan Pravin Kodu selalu ramai pengunjung. Warga desa selalu mampir ke kedai Pravin Kodu karena di sana terdapat minuman lokal khas yang sangat nikmat. Di sana juga menyajikan makanan-makanan yang lezat. Terlihat pelayan di Pravin Kodu bernama Kanan dan chef bernama Ceci sedang sibuk bekerja. Mereka melayani para pengunjung yang terus berdatangan. Meskipun kaki Kanan pincang, Kanan adalah pria yang bekerja keras. Di malam hari, perempuan tidak boleh berkunjung ke Pravin Kodu karena di malam hari, Pravin Kodu menjual minuman yang memabukkan. Pemilik Pravin Kodu bernama Babu selalu duduk di ruang tengah untuk memantau situasi. Suatu pagi, seperti biasa, Kanan dan Ceci sibuk di kedai. Kanan mengganjal mobil pickup kedai dengan batu. Kanan lalu mengambil barang-barang yang sudah ia beli dari toko sesuai perintah Babu. Kanan dibantu suami Ceci yang juga pelayan di kedai bernama Ceylon dan kakek tua bernama Palli. Ketika mereka semua sibuk bekerja, istri Kanan yang merupakan kembang desa bernama Miranda diam-diam menemui Babu. Ceylon melihat hal itu, namun Ceylon diam saja. Semua orang sudah tahu bahwa Miranda sering menemui Babu secara diam-diam. Setelah menemui Babu, Miranda berlari pulang ke rumahnya. Kanan marah melihat Miranda berselingkuh. Beberapa hari kemudian, ketika kedai sedang ramai pengunjung, Babu secara diam-diam menemui Miranda di rumahnya. Kanan melihat Babu tidak ada di kursinya. Kanan yakin Babu pasti menemui Miranda di rumahnya. Kanan langsung pulang dan memarahi Miranda. Kanan berteriak dan membentak Miranda. Babu mengatakan mereka berdua hanya mengobrol. Babu melerai keributan itu. Babu menyuruh Kanan untuk kembali ke kedai. Mendengar keributan, warga sekitar menghampiri rumah Kanan. Kanan menangis sembari berjalan kembali ke kedai. Mereka semua kasihan melihat Kanan, namun mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini, Babu hobi tidur dengan banyak wanita. Tidak ada yang berani melawan Babu karena Babu adalah orang kaya yang mempunyai banyak kenalan polisi. Beberapa hari kemudian, semua orang beraktivitas seperti biasa. Warga sekitar muak melihat sikap Babu yang hobi tidur dengan banyak wanita. Selama ini, warga sekitar membicarakan Babu dari belakang. Babu mengetahui hal itu, namun Babu cuek dan diam saja. Suatu hari, warga sekitar mabuk dan membuat keributan di kedai. Babu datang dan melihat keributan itu. Ketika salah satu di antara mereka bernama Biju menyindir Babu yang suka tidur dengan banyak wanita, Babu marah besar. Babu berjalan masuk dalam kedai dengan santai dan melepas sarungnya. Babu lalu mengambil sutil dan berjalan keluar. Babu yang terbakar emosinya langsung menghajar Biju dan teman-temannya. Meskipun dikeroyok, Babu berhasil memukul mereka semua hingga babak belur karena Babu memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar. Beberapa hari kemudian, situasi tenang kembali. Suatu malam, kedai Pravin Kodu ramai pengunjung. Di antara mereka yang datang adalah rekan bisnis Babu bernama Sunil, seorang guru bernama Master, Biju, dan ketiga anak buahnya. Dan juga seorang kakek tua bernama Tupram. Setelah minum hingga mabuk, mereka semua masuk ke ruangan untuk bermain kartu bersama. Terlihat Babu duduk dan minum sendirian di mejanya.
2 jam kemudian, di tengah bermain kartu, Pali dan Tupram saling beradu argumen dan baku hantam. Semua orang cuek saja melihat pertengkaran mereka karena Tupram dan Pali sedang mabuk. Tiba-tiba, di tengah baku hantam, Tupram dan Pali melihat Babu tewas digantung. Mereka berdua berteriak minta tolong. Semua orang kaget melihat Babu tewas karena bundir. Semua orang berusaha menahan Babu. Kanan berinisiatif mengambil pisau dan memotong tali yang menggantung Babu. Mayat Babu kemudian direbahkan dan ditutup kain putih. Para pengunjung yang ada di sana bingung harus bagaimana. Mereka semua saling melihat satu sama lain. Sunil mengecek pintu utama kedai dalam keadaan terkunci. Sunil bingung melihat hal itu. Jika pintu utama kedai terkunci, artinya pembunuhnya adalah salah satu di antara mereka. Sunil lalu menelpon polisi. Sembari menunggu polisi, mereka semua saling menuduh telah membunuh Babu karena masing-masing dari mereka memiliki konflik dengan Babu. Mereka semua saling berdebat dan ngotot tidak membunuh Babu. Mereka semua terlibat keributan. Akibatnya, TKP menjadi hancur berantakan. Ceylon menyuruh mereka berhenti dan membersihkan TKP karena sebentar lagi polisi akan datang. Mereka semua langsung membersihkan TKP. Beberapa menit kemudian, seorang polisi bernama Rajan dan anak buahnya bernama Santos datang dan melakukan olah TKP. Rajan adalah seorang atasan yang bahlul. Rajan tidak paham bagaimana melakukan olah TKP dengan benar. Berbeda halnya dengan Santos, Santos adalah polisi muda yang cerdas. Santos paham bagaimana melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, Santos menjelaskan analisanya kepada Rajan. Santos mengatakan semua pintu kedai dikunci dari dalam. Babu digantung menggunakan tali tampar. Babu tidak melakukan bundi, melainkan dibunuh. ഇതൊരു മർഡറാണ് സർ. ബാബു കയറിൽ തൊട്ടിട്ടില്ല. കയറിന്റെ പാട് ബാബുവിന്റെ കൈകൾ. Hal itu terbukti dari tangan Babu tidak terdapat bekas tali yang digunakan untuk menggantung Babu. Babu juga digantung dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah mendengar penjelasan Santos, Rajan menyuruh Santos untuk menangani kasus ini. Santos siap menjalankan perintah. Investigasi dimulai. Besok pagi, Santos teringat akan pembunuhan ibundanya ketika ia masih kecil. Dahulu, ibunda Santos dibunuh secara misterius. Beberapa tahun kemudian, ayah Santos juga meninggal secara misterius. Santos lalu mencoba fokus kembali. Santos memanggil semua orang yang terlibat untuk diinterogasi. Yang mendapatkan giliran pertama diinterogasi adalah Sunil. Sunil merasa tidak asing ketika duduk di depan Santos. Sunil merasa pernah melihat Santos. Santos mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sunil. Santos bertanya apa yang terjadi di kedai kemarin. Sunil menjawab semua pertanyaan Santos dengan tenang. Sunil juga memberitahu Santos selama ini Sunil berbisnis dengan Babu. Sunil masih mempunyai hutang kepada Babu. Setelah menginterogasi Sunil, Santos menginterogasi salah satu anak buah Biju dan juga Ceylon. Ceylon memberitahu Santos beberapa bulan yang lalu Miranda positif hamil. Tetapi Ceylon yakin Miranda hamil bukan karena kanan. Miranda hamil karena sering tidur bersama Babu. Santos kemudian mengudut sejenak. Setelah mengudut, Santos menginterogasi Biju. Biju mengatakan ia memang sangat membenci Babu, tetapi Biju tidak membunuh Babu. Setelah menginterogasi Biju, Santos menginterogasi Miranda. Santos terpukau akan pesona Miranda. Miranda mengatakan beberapa bulan yang lalu ia tengah hamil. Kehamilan itu sudah dinanti setelah 5 tahun menikah dengan Kanan. Suatu hari, Kanan marah kepada Miranda. Karena terbakar emosi, Kanan menendang perut Miranda dan membuat Miranda keguguran. Kanan menangis dan meminta maaf kepada Miranda. Sejak itu, hubungan Miranda dan Kanan memburuk. Miranda tidak lagi tidur bersama Kanan. Miranda sering menemui Babu secara diam-diam. Setelah menginterogasi Miranda, Santos menginterogasi Kanan. Kanan mengakui dirinya bersalah telah memukul Miranda dan membuat Miranda keguguran. Santos bertanya siapa yang membeli tali tampar yang digunakan untuk menggantung Babu. Kanan menjawab semua barang-barang di kedai Kanan yang membeli. Itu semua Kanan lakukan atas perintah Babu. Kanan juga memberitahu Santos Babu hobi tidur dengan banyak wanita. Babu juga sering tidur bersama Ceci. Putri yang dilahirkan Ceci bukan berasal dari Ceylon, melainkan dari Babu. Setelah menginterogasi mereka semua, Santos berpikir sejenak.
Analisa Santos mengatakan semua orang memiliki motif untuk membunuh Babu karena mereka semua tidak suka kepada Babu. Santos belum mengetahui siapa pembunuh Babu. Santos menginterogasi Miranda lagi. Lagi-lagi Santos terpukau akan pesona Miranda. Santos bertanya kepada Miranda bagaimana hubungannya dengan sang suami. Miranda menjawab, sejak keguguran, Miranda sering bertemu dengan lelaki lain. Hal itu membuat Kanan selalu mencurigai Miranda. Kanan selalu menggembok pintu rumahnya. Kanan juga membuat pagar penutup di sekitar rumahnya agar Miranda tidak bisa ditemui siapapun. Santos kemudian menginterogasi anak buah Biju yang lain. Ia mengatakan Miranda sering memberikan emot cinta di status Facebook Babu. Semua orang menganggap Miranda adalah wanita murahan. Setelah itu, Santos menginterogasi Master. Santos bertanya apa yang terjadi di kedai malam itu. Master menjawab, semua orang fokus bermain kartu. Kanan, Sunil, Ceylon, Biju, dan yang lain fokus melihat kartu mereka masing-masing. Setelah menginterogasi Master, Santos berpikir sejenak. Insting Santos mengatakan Kananlah yang membunuh Babu, tetapi Santos tidak mempunyai bukti apapun. Untuk membuktikan hal itu, Santos menginterogasi ulang mereka semua. Santos bertanya kepada mereka semua di mana posisi Kanan ketika Babu dibunuh. Mereka semua menjawab setelah mengunci semua pintu kedai, Kanan bermain kartu bersama mereka. Sejak itu, Kanan tidak beranjak dari kursinya. Santos ingin tahu lebih dalam mengenai Kanan. Santos terus bertanya kepada mereka semua mengenai Kanan. Mereka mengatakan, dahulu Kanan adalah seorang pesulap. Kanan sering menghibur warga desa dengan trik sulapnya. Sejak itulah Kanan mulai dikenal. Santos kemudian menemui Rajan dan menjelaskan analisanya. Santos mengatakan pelakunya adalah Kanan. Namun Santos tidak tahu bagaimana cara Kanan membunuh Babu. Karena malam itu Kanan tidak beranjak dari kursinya. Santos belum mendapatkan petunjuk. Rajan mendesak Santos agar segera menangkap pelakunya. Santos kemudian menemui Ceci. Santos melihat putri Ceci sangat mirip dengan Babu. Santos baru percaya atas ucapan Kanan yang mengatakan Babu juga telah meniduri Ceci. Santos bertanya kepada Ceci di mana keberadaan Ceci ketika Babu dibunuh. Ceci menjawab ia pulang lebih awal karena tugas memasaknya sudah selesai. Santos kemudian menemui Miranda. Miranda memberitahu untuk sementara waktu Miranda tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan. Miranda tidak sanggup lagi tinggal bersama Kanan. Santos bertanya kepada Miranda apa yang ia lihat di malam Babu dibunuh. Miranda melihat seorang yang tinggi besar berkepala botak berdiri di dekat kedai. Santos menduga seseorang itu adalah Sunil. Santos mulai mencurigai Sunil. Besok pagi, Santos menginterogasi Kanan lagi. Kanan memberitahu Santos mengenai masa lalu Babu. Beberapa tahun yang lalu, Babu terlibat konflik dengan rekan bisnisnya bernama Joy. Karena konflik tidak kunjung selesai, Babu menghajar Joy dan anak buahnya. Babu membuat mereka babak belur. Suatu malam, Babu bertemu dengan Joy di pinggir sungai. Tanpa basa-basi, Babu menceburkan Joy ke dalam air hingga tewas. Beberapa detik kemudian, Kanan berjalan melewati sungai itu. Babu mengancam Kanan agar tidak memberitahu siapapun. Kanan patuh dan menurut saja. Kanan adalah satu-satunya saksi mata pembunuhan Joy. Warga desa menyimpulkan Joy tewas karena tergelincir dan tenggelam ke dalam sungai. Setelah mendengar pembunuhan Joy, Santos menjadi emosi. Berdasarkan kesaksian Miranda dan juga informasi dari Kanan, Santos berasumsi Sunil lah yang membunuh Babu karena Sunil juga memiliki konflik bisnis dengan Babu. Jika pintu kedai terkunci dari dalam, artinya pembunuh Babu berjumlah 2 orang. Satu orang yang lain bertugas menarik tali dari luar kedai untuk menggantung Babu. Setelah diinterogasi, Kanan kembali pulang.
Ketika berjalan pulang, Kanan berpapasan dengan Miranda, namun mereka berdua tidak saling bertegur sapa. Warga desa melihat hubungan Kanan dan Miranda semakin berantakan. Santos terus melanjutkan penelusuran. Santos melihat rekaman CCTV di sekitar kedai, namun Santos tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Rajan terus mendesak Santos agar segera menemukan pelakunya. Santos merenung sejenak di dekat kedai Pravin Kodu. Ketika Santos sedang berpikir, Miranda menghampiri Santos dan mengajaknya mengobrol. Santos dengan senang hati mengobrol bersama Miranda karena Santos juga menyukai Miranda. Di sisi lain, Kanan menghampiri Sunil dan memberitahu selama ini Joy tewas bukan karena tergelincir ke sungai, melainkan dibunuh oleh Babu. Kanan melihat sendiri pembunuhan Joy. Sunil marah kepada Kanan karena baru memberitahu hal itu sekarang, karena Joy kenal baik dengan Sunil. Kanan mengatakan selama ini ia mencoba memberitahu Sunil, tetapi ketika Babu tahu Kanan akan memberitahu Sunil, Babu marah dan memukuli Kanan. Sejak itulah Kanan tidak lagi mencoba untuk memberitahu Sunil. Kanan mengatakan kepada Sunil bahwa Santos tidak lain adalah putra Joy. Nama lengkap Santos adalah Santos Cakatil Joy. Sunil kaget dan baru tahu bahwa Santos adalah putra Joy. Kanan berasumsi Santos berpura-pura menangani kasus ini, padahal Santos sendirilah yang membunuh Babu untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Kanan juga berasumsi Santos dibantu oleh Biju karena Biju juga sangat membenci Babu. Sunil sependapat dengan pemikiran Kanan. Sunil penasaran bagaimana Santos dan Biju membunuh Babu di kedai malam itu. Di sisi lain, Santos dan Miranda melanjutkan obrolan mereka di rumah kontrakan Miranda. Miranda terus menggoda Santos. Santos mencoba mencuri kesempatan untuk mencium Miranda. Namun, Santos belum berhasil. Santos memberikan nomor WA-nya kepada Miranda dan kembali pulang. Sore hari, Sunil dan Kanan tiba di kedai. Sunil dan Kanan melihat sekeliling. Mereka berdua menemukan putung udut milik Santos. Posisi ditemukannya udut itu berada tepat di kebun belakang kedai. Dari posisi itu, Santos bisa melihat Babu yang duduk di ruang tengah. Sunil berasumsi Santos menyuruh Biju memasukkan tali di kepala Babu. Setelah itu, Santos menarik tali itu dari luar kedai. Sunil menyuruh Kanan untuk membeli tali untuk melakukan reka adegan pembunuhan Babu. Sunil ingin membuktikan apakah benar asumsinya itu. Kanan lalu pergi membeli tali sedangkan Sunil pulang ke rumahnya sejenak. Malam hari, Santos terus memikirkan kasus ini. Santos tidak pulang ke rumah. Santos bermalam di kantor polisi. Santos melepaskan celananya dan bersiap untuk beristirahat di ruangannya. Namun tiba-tiba Miranda menelpon dan mengatakan seseorang menggunakan topeng Chaplin menyerang dirinya. Seseorang itu berusaha masuk ke dalam dan membunuh Miranda. Santos langsung bergegas pergi ke rumah Miranda. Di sisi lain, Sunil kembali ke kedai menggunakan motor. Di tengah jalan, Sunil melihat Kanan penuh darah di tangannya. Kanan mengatakan ada sebuah mobil yang berusaha menabrak dirinya dari belakang. Kanan yakin mobil itu adalah mobil Santos. Sunil semakin yakin Santoslah pelakunya. Sunil lalu mengobati Kanan dan pergi ke kedai. Tak lama kemudian, Santos tiba di rumah Miranda. Santos masuk dan menyelamatkan Miranda. Santos melihat sekeliling kebun di sekitar rumah Miranda untuk mencari seseorang itu. Santos dan Miranda lalu duduk sejenak. Santos melihat di teras rumah Miranda ada jejak sepatu berukuran besar. Santos menduga jejak sepatu itu adalah jejak sepatu Sunil. Santos semakin yakin Sunillah pelakunya. Santos akan bermalam di rumah Miranda untuk menjaga Miranda. Sunil dan Kanan tiba di kedai. Mereka berdua menerobos polis lain dan masuk ke dalam kedai. Sunil melakukan reka adegan pembunuhan Babu. Sunil ingin membuktikan asumsinya itu. Sunil mengaitkan sarung sak yang berisi semen. Sarung sak semen itu dianggap sebagai Babu. Sunil kemudian memasang tali di pondasi atap kayu. Ketika Sunil memasang tali, Sunil menemukan banyak engsel. Sunil yakin engsel-engsel itu digunakan pelaku untuk menarik tali.
Jika ada banyak engsel yang dipasang, artinya pelakunya bukan Santos. Pelakunya adalah orang yang mempunyai akses keluar masuk kedai. Sunil lalu menarik tali itu dari luar kedai. Tetapi tali itu tidak kuat menarik sak semen. Artinya pembunuh babu ada 2 orang. Sunil merasa ada yang tidak beres. Sunil berpikir dan mengudut sejenak. Terlihat pickup kedai berada di posisi yang lebih maju dari biasanya. Sunil baru sadar tali itu tidak ditarik oleh pelaku. Tali itu dikaitkan di pickup kedai. Pickup kedai kemudian dimajukan sedikit agar bisa mengangkat babu hingga tergantung dan tercekik di atas. Setelah menyadari hal itu, Sunil membuang udutnya yang masih menyala ke kebun. Sekarang Sunil tahu pelaku pembunuh babu tidak lain adalah Kanan dan Miranda. Cetir. Sunil marah-marah kepada Kanan. Selama ini Kanan dan Miranda membodohi semua orang. Sunil bertanya, mengapa Kanan dan Miranda membunuh babu? Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan babu. Kanan adalah seorang pesulap. Kanan bisa dengan mudah membohongi semua orang dengan trik sulapnya. Selama ini Kanan dan Miranda hidup bahagia. Mereka berdua tidak pernah bertengkar. Mereka berdua saling mencintai dan menyayangi. Setelah 5 tahun menikah, Miranda akhirnya positif hamil. Mereka berdua menyambut kehamilan itu dengan riang gembira. Suatu malam, Kanan menjadi saksi mata pembunuhan Joy. Sejak itu Kanan dihantui ketakutan. Ketika Kanan ingin memberitahu pembunuhan Joy kepada Sunil, babu melihat Kanan. Kanan akhirnya tidak jadi memberitahu Sunil. Ketika Kanan pulang ke rumah, babu langsung menghajar Kanan. Miranda mencoba menghentikan pertengkaran itu, namun babu justru menendang perut Miranda. Akibatnya Miranda keguguran. Kanan dan Miranda sangat terpukul atas tragedi itu. Sejak itulah Kanan dan Miranda berencana membunuh babu. Mereka berdua membuat drama seakan-akan hubungan pernikahan Kanan dan Miranda hancur berantakan. Mereka juga membuat drama seakan-akan Miranda adalah wanita murahan. Kanan memasang beberapa engsel di pondasi atap kayu kedai. Engsel itu digunakan untuk mengaitkan tali. Tali itu kemudian dipasang dan diolesi minyak. Setelah semua dipersiapkan, Kanan dan Miranda mulai beraksi. Malam itu, Kanan beres-beres kedai dan mengunci semua itu. Kanan memberikan obat bius ke minuman kedai. Babu pingsan tak berdaya. Beberapa orang masih keluyuran di ruang tengah. Semua orang menganggap babu tertidur. Di saat yang bersamaan, Miranda menunggu di luar kedai. Setelah semua orang masuk ke ruangan untuk bermain kartu, Kanan mengaitkan tali ke kepala babu. Kanan kemudian bermain kartu bersama yang lain. Kanan memainkan kartu seperti seorang pesulap agar semua orang fokus kepada dirinya. Setelah itu, Miranda langsung mengaitkan tali ke bagian belakang pickup. Miranda mengambil batu yang mengganjal pickup dan membuat pickup berjalan. Setelah berjalan beberapa meter, Miranda mengganjal pickup dengan batu. Tali itu kemudian menarik babu hingga tewas. Setelah berhasil membunuh babu, Miranda menunggu di luar kedai. 2 jam kemudian, Tupram dan Pali bertengkar di ruang tengah. Mereka berdua kaget melihat babu tewas digantung. Kanan berinisiatif memotong tali yang menggantung babu. Setelah dipotong, Miranda menarik tali itu dari luar kedai. Miranda lalu kembali pulang dengan santai. Sunil dan Kanan terus bertengkar. Ketika Sunil dan Kanan sedang ribut, udut yang dibuang Sunil membakar kebun yang berada di belakang kedai. Kanan mengatakan ia sengaja memberitahu fakta bahwa Santos adalah putra Joy agar Sunil percaya Santoslah yang membunuh babu. Kanan juga meletakkan udut Santos di kebun untuk membodohi Sunil. Tapi ternyata Sunil tidak bisa dibodohi. Kanan juga berbohong kepada Sunil ada sebuah mobil yang berusaha menabrak dirinya. Setelah melakukan semua rencananya, Kanan yakin polisi tidak akan menemukan pelakunya karena polisi tidak mempunyai bukti apapun. Dengan terpaksa, Kanan menusuk perut Sunil dengan pisau. Kanan meminta maaf kepada Sunil karena terpaksa melakukan hal itu. Beberapa detik kemudian, Sunil tewas di tempat. Kanan kabur melarikan diri ke rumahnya. Anak buah Santos memberitahu Santos mengenai kebakaran di kedai.
Santos langsung pergi ke sana. Santos melihat warga sekitar bergotong royong untuk memadamkan api. Setelah melihat mayat Sunil, Santos yakin pelakunya adalah Kanan. Santos bergegas kembali ke rumah Miranda. Terlihat Kanan sedang menyandra Miranda. Santos dengan penuh hati-hati mengarahkan pistolnya ke arah Kanan. Tapi ternyata Santos justru menembak perut Miranda. Santos akhirnya sadar bahwa Kanan dan Miranda adalah pelakunya. Santos sudah sadar bahwa selama ini Kanan dan Miranda telah membodohi semua orang. Miranda kemudian dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Kanan dibawa ke kantor polisi. Besok pagi, Santos menjenguk Miranda di rumah sakit. Beberapa menit kemudian, Miranda sadarkan diri. Santos mendekat ke wajah Miranda dan mengatakan, "Miranda, aku bisa saja menembak Kanan. Tetapi aku memilih untuk menembakmu karena aku tahu kalian berdua adalah pembunuh babu. Aku ingin berterima kasih kepada kalian berdua yang sudah membunuh pembunuh ayahku." Meskipun Santos menyukai Miranda, Santos tidak bisa diperdaya oleh Miranda. Santos lalu tersenyum ala psikopat. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.